lagi di Ngasur 2.0 ngabuburit sahur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tenanenet. Remang. Cepat-cepat kan. Gimana ini? Kamu masih ada pertanyaan? Hai kedua nih. Ya gimana? Berat betul dari kemarin man. Keras. Aku gini sih. Kembali lagi ke harfiah dasar kita, kopi. Gimana? Misalnya nih ya, kita harus kembali ke melanggar janji kita, man. Ya. Di episode pertama kan kita bilang nggak boleh bahas COVID, kita nggak boleh bahas COVID. Bukan nggak boleh, kita hindari. Tapi aku mau menyinggung kehindaran itu apa sih? Iya, kenapa? Apa kehindaran itu? Tapi nggak terlalu sih. Misalnya gimana? Suatu saat nanti misalnya Samarinda PSBB. Oke. Apa dulu PSBB biar orang tahu? Pembatasan sosial berskala besar. Ya. Apa cuy? Nama ya. Ya kan? Yang kayak di beberapa wilayah kayak di Banjarmasin, kayak di Tarakan, kalau di wilayah Kalimantan kan, Jakarta, di Surabaya kalau nggak salah. Kota besar lah. Me time, pernah dengar nggak istilah itu? Waktu untuk sendiri. Iya benar. Pernah. Kamu pernah nggak melakukan sesuatu hal yang kamu suka itu sendirian dan biasanya kamu melakukan apa sih? Sering banget. Kamu dulu. Paling me time aku juga. Pertama. Ketika membaca, ya ini bukan sosok aku bilang aku sering baca ya. Ketika aku membaca, walaupun aku nggak banyak membaca dibanding melakukan aktivitas lain, ketika membaca itu aku bukan tipe kalau orang yang membaca itu dilihatkan ke orang. Bahkan kalau misalkan aku lagi membaca terus ada temanku, aku lebih baik menutup bacaanku sebarang ya, entah baca Al-Quran dari serius atau baca buku seperti itu, karena aku kitab apa nggak baca buku. Ya, karena aku merasa hal itu bersifat subjektif pribadi gitu kan. Nah yang kedua ngeditin. Nah kalau ngedit video kita ini, nah aku tuh lebih enak ketika ngedit itu nggak ada orang. Kalau ngedit ada orang itu yang pertama apa ya, agak terganggu kalau misalkan orang itu ini dibatasin gitu loh, jadi nggak sepenuhnya ke atas kemauanku. Nah tapi aku pribadi menyadari, misalkan contoh aku ngedit yang video ngasur ini, aku pasti akan share ke kamu kan, walaupun kebanyakan enggak, makanya kebanyakan enggak aku share dulu sudah aku upload baru aku kasih tau kamu kan. Tapi nanti kita take down satu ya. Nah kecuali beberapa video yang biasanya kamu kan juga sangat ini kan, sudah informatif ke aku, bilang boy yang ini ada statement yang kurang bagus. Sebenarnya bukan masalah kita takut menyinggung, tapi menurut kita nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah aku sepakat untuk itu, karena yang menyampaikan kamu misalkan kan, aku harus menghargai hak-hakmu itu gitu. Jadi kusimpulkan, yang pertama membaca, yang kedua ngedit video, seperti itu. Paling me time tuh seperti itu. Hobi lah anggap lah ya. Kalau aku kan orangnya jalan banget. Iya, jalan banget. Ada beberapa sih aku suka baca buku. Oke. Minimal ada satu lah dalam seminggu. Aku tuh nggak mau setiap hari 2 buku selesai. Iya. Nggak bisa begitu. Aku bahkan biasanya ngulang satu buku tuh sampai 4 kali man. Aku tahu kapasitas otakku ini memang bodoh kadang-kadang, jadi aku nggak ngerti beberapa istilah yang sulit. Ya, bukan bodoh, bacaanmu aja yang terlalu ekstrim. Dan kadang-kadang harus searching di Google untuk nyari artinya apa. Aku udah suka gini man, sepi, entah di rumah atau di mana. Dan kalau lagu lofi, yang instrumen pokoknya ada lagu ngebeat gitu, tapi nggak ngomong lagunya lofi lah atau lo-fi lah apa istilahnya. Dan kopi kesukaanku di kasur. Nah, di kamar berarti di kamar enak banget tuh. Tapi kalau yang kedua aku suka jalan gitu. Biasanya sampai tengah malam tuh bisa 1 jaman 2 jaman aku tuh keliling Samarinda aja, dari rumahku ke tepian, habis itu ke jembatan Mahakam nyebrang, mutar lagi sambil pakai ini. Aku tahu itu bahaya jadi gak dicontoh. Dah nyalakan lagu yang aku suka dan terus enggak ke tepian. Kalau yang poin kamu biasa sering ke tempat-tempat kopi sendirian, nah iya, termasuk dari poin 2? Iya mungkin sesuatu hal yang aku sukain sambil melakukan sesuatu hal di sana. Iya. Apa ya namanya? Karena dari kita tahu bahwasanya kita makhluk sosial. Nah tapi enggak, maaf potong. Tapi ini mungkin berbeda antara kamu dan aku menyikapinya. Contoh gini kan aku bilang berbeda.
kalau aku rutinitasku itu lebih banyak aku sendiri. Ya. Kalau kamu kan rutinitasmu lebih banyak kamu bersama, karena kamu tinggal di rumah, aku tinggal di kontrakan, itu salah satu perbedaannya. Nah itu kan otomatis dari segi me time-nya berbeda loh. Ya kan? Kamu me time terus ya? Iya, kalau aku bilang me time terus, tapi ketika aku ngerasa me time itu bermanfaat ya tadi, menurutku bermanfaat ngedit dan baca kayak gitu. Nah makanya kalau ada teman-teman sebenarnya kalau bersifatnya konstan atau kontinu rutin, nah, terkadang aku senang, tapi di satu sisi ada hal-hal yang biasanya ini aku dapatkan kurang dapatkan. Ya, contoh misalkan biasanya aku pulang kerja istirahat dulu sebentar, terkadang enggak langsung istirahat karena udah ada teman. Enggak, itu sebenarnya aku nggak mempermasalahkan itu, tapi maksudnya itu perbedaan yang coba aku share ke teman-teman. Iya. Kayak gitu. Ya sama mas, bahasanya di rumah juga biasanya keponakanku datang. Iya. Bayangkan lah keponakan umur 1 tahun dengan 4 tahun. Masih lucu-lucunya ya. Dia masih ribut-ributnya, Masih sering mulai pakai kan. Ya kan sering aku gigit-gigit karena aku gumus gitu. Ya kan kadang-kadang nggak suka juga kalau terlalu sering kan, bukan nggak suka apa ya. Kamu kadang-kadang butuh waktu untuk sendirian gitu, tapi kok ribut ya, dan pada akhirnya sudah karena keluar deh. Tapi bukan berarti aku benci, enggak. Aku sadar bahwasannya moodku terkadang juga tidak bisa diatur seperti apa yang aku mau, ya kan. Tapi apa ya namanya dari ini semua sebenarnya tadi sih aku mau nanya, penting nggak sih untuk sendiri di beberapa situasi untuk minggir sebentar dari hiruk pikuk hari-hari kita dan berbicara dengan diri kita sendiri dengan melakukan apa yang kita suka. Kalau aku penting, sangat penting. Nah, karena pertama kita nggak pernah tahu soal mood seseorang. Yang kedua, kita terkadang itu lupa bahwa seseorang itu perlu waktu untuk sendiri dan menikmatinya. Itu yang terkadang kita nggak menyadari gitu dalam sebagai makhluk bersosial ya, makhluk sosial. Jadi sangat penting kalau bagi aku. Aku sering nanya teman-teman, kamu bisa nggak kalau makan sendirian? Kamu bisa nggak? Nggak bisa ke warung makan sendirian. Gitu kalau itu kan aku bisa jawab. Kalau kamu bilang makan sendirian, nggak tahu. Aku selalu sendirian. Kalau aku sering di warung yang aku kenal banget, buletnya atau pak lainnya gitu. Biasanya aku tetap bungkus makan di rumah sih. Aku tuh nggak tahu kenapa ya men. Aku dapatkan experience yang berbeda. Yuk, kalau ditanya lebih suka makan rame-rame atau sendirian, aku bakal milih sendirian. Aku bisa ke mall sendirian man. Aku bisa kemana-mana sendirian, ngelakukan semuanya sendirian. Dan makan di warung yang rame banget dan duduk sendirian tuh apa ya? Mungkin bagi beberapa orang nggak bisa gitu. Iya, nggak ada temannya, nggak ada teman ngobrol. Aneh ya. Ya. Tapi apa ya? Di sisi lain pada saat aku kesana, aku makan, aku minum, aku ngerasain bahwasannya fokusku tuh cuma ke situ untuk menikmati sesuatu yang memang pengen ku nikmati, bukan pengen datang ke sana dengan 2 atau 3 orang dan ngobrol. Ya semua orang mungkin begitu, orientasinya macam-macam kan, niatannya mau kemana, mau ngapain. Tapi tadi kalau disuruh milih jalan rame-rame atau sendiri, aku lebih suka jalan sendiri. Nah makanya boy, nyambut dari pernyataanmu, aku mau tanya nih. Nah gimana kamu menyikapi ini? Ada orang yang pernah ngomong nih ke aku nih tipe kalau orang yang nggak butuh bantuan orang lain. Nah dia bilang kayak gitu. Jadi dia bilang aku nih tipe kalau orang yang pengen nyelesain sendiri, nggak pengen bantuan orang lain. Tapi faktanya setiap pekerjaan apapun menurut aku butuh bantuan orang lain. Gimana kamu? Aku jawab apa udah aja. Apa? Kalau ada orang yang begitu dan berhasil, kasih tahu apa man? Aku mau belajar sama dia. Makanya aku bingung. Aku mau jadikan dia guruku hari ini. Dia menganggap dirinya berhasil. Tapi tidak bagi aku menilai dia. Karena apa? Misalkan masih hubungi aku, Mas ini caranya gimana ya? Nah, berarti kan gagal. Jadi kamu kalau bisa perbaiki motormu sendiri, silakan perbaiki motormu sendiri. Kalau kerusakan di rumahmu, silakan kamu perbaiki. Iya, dia menganggap dirinya tunggal sendirian hidup di dunia. Ada orang yang mandiri dan bisa banyak hal, tapi nggak mungkin bahwasanya dia nggak bisa melakukan itu sendirian. Makanya kalau ada yang betul-betul bisa sendirian dari lahir, ya, lahir mandi sendiri. Kalau soal itu mungkin pasti nggak bisa. Tapi kalau kita bahas tentang terhadap apa ya? Menurutku itu pola pikirnya gitu. Itu apa ya? Apa sih karakternya ya? Mungkin kebiasaannya karakternya. Nah, itu gimana kamu menilai karakternya? Terlepas dari ada atau tidaknya gitu loh. Iya, maksudnya dia menganggap kan dirinya itu sendiri,
tidak perlu bantu orang lain. Itu anggapannya itu gimana menurut? Iya, mungkin kamu bisa lihat lagi di kulturnya, di kebudayaannya atau di lingkungan keluarganya gimana dia mendidik dia. Benar, apakah benar banget. ya kan? Menjawab boy. Benar, aku potong kenapa menjawab banget. Aku lanjutin nih. Karena dia ini termasuk orang yang pada masa kecilnya itu banyak dapat apa ya kalau aku bilang dalam didikan gitu. Keras, didikannya keras. Sampai dia tema loh kan? Iya benar. Orang tua, bagaimana orang tua mendidikmu di rumah pada akhirnya kamu bisa menjadi seperti hari ini itu bisa jadi tema. Tapi gue sampai. Oke teman-teman, kita langsung akhiri. Jadi kesimpulannya tidak ada orang di dunia ini yang berjalan sendiri. Dan tepat setelah ini kita akan tag untuk di hari esok. Karena besok libur, saya harus istirahat seperti itu. Jadi kita akan buat konten setelah ini. Hei, potong boy. Yang penting kesimpulan jelas. Tidak ada orang yang ngambil sendiri. Saya hidup sendiri dan kedua ya, kita perlu me time. Iya, kita semua butuh waktu untuk sendiri. Oke. Untuk mengkalibrasi. Kita sepakat itu. Kalibrasi pikiran ya. Jangan lupa nonton videonya. Video di bawah. Oke teman-teman, langsung saya Irisa sama teman. Saya Asri. Salam Grand Merah Peace.